Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Regina Fidianti dengan NIM 2003015011010 dari kelas PJKRC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai metode latihan dan transfer keterampilan. Oke, kita masuk pada bagian pertama, yaitu hakikat metode latihan. Nah, dalam proses belajar mengajar, ketepatan penggunaan metode merupakan salah satu faktor penentu pencapaian tujuan. Surahmat pada tahun 1986 dan Hornby pada tahun 1986 dan Molenda pada tahun 1989 menyatakan bahwa metode merupakan suatu cara atau prosedur pengajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan. Nah, Superman pada tahun 1987 menjelaskan bahwa metode adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyajikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan. Nah, latihan juga dapat didefinisikan sebagai suatu partisipasi yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsional. Nah, kemudian di dalam bidang olahraga, tujuan terakhir latihan adalah untuk mempertinggi penampilan olahraga atau Pat Chelaghan dan Rotella 1984. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Oke, kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu metode latihan bagian. Nah, metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Nah, menurut Singer 1980, metode bagian adalah suatu cara latihan yang bertitik tolak dari pandangan bahwa suatu latihan dapat diberikan menurut bagian-bagiannya. Tahap-tahap latihan seharusnya dipermudahkan jika dibagi-bagi. Nah, kemudian pola belajar motorik pembagian merupakan modifikasi dari teori belajar stimulus respon atau behavior elementaristik Singer 1980. Nah, anak keseluruhan tetapi dipelajari bagian per bagian mulai dari yang termudah sampai yang tersulit. Dengan belajar bagian per bagian ini diharapkan anak lebih menguasai elemen-elemen internal suatu keterampilan dan akhirnya membentuk keterampilan yang utuh. Nah, kemudian pada bagian ketiga, yaitu metode latihan keseluruhan. Apa itu metode latihan keseluruhan? Nah, metode latihan keseluruhan ini adalah metode yang menitik beratkan pada keutuhan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Nah, metode keseluruhan ini juga mengenalkan teori Gestalt. Menurut Chauhan 1978, belajar yang mengacu pada teori Gestalt adalah belajar dengan melihat pola dan organisasi bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang berada di dalam suatu situasi permasalahan. Kemudian, selain itu dapat mengamati stimuli dalam keseluruhan yang terorganisasi, bukan dalam bagian-bagian yang terpisah. Bagian yang dipelajari hanya bermakna dalam rangka keseluruhan. Menurut Singer 1980, Luther 1988, metode keseluruhan adalah lebih menguntungkan bila kegiatan itu lebih sederhana dan tersusun dengan baik. Nah, menurut Bauer dan Hilgardini 1981, pola pengamatan metode keseluruhan selalu tertuju pada keadaan sederhana, keadaan seimbang, keadaan yang stabil, dan segala kejadian mempunyai tujuan. Kemudian pada bagian keempat, yaitu method practice. Nah, method practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Nah, dengan model ini setiap atlet diberi instruksi mempraktekkan secara terus-menerus selama waktu latihan. Nah, setelah atlet betul-betul lelah, maka latihan baru diakhiri atau latihan tetap dilanjutkan walaupun sudah lelah sampai waktu latihan yang diprogramkan habis. Nah, contohnya yaitu seorang petenis sedang latihan dengan program yang harus dilakukan yaitu servis sebanyak 100 pukulan servis. Nah, atlet tersebut melakukan latihan servis
tanpa selang istirahat sebelum program yang telah ditetapkan ini selesai dikerjakan. Kemudian selanjutnya yaitu distributed practice. Distributed practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Nah, di sini dipertimbangkan waktu untuk istirahat sama pentingnya dengan waktu untuk latihan. Nah, penggunaan waktu istirahat secara memadai bukan merupakan pemborosan waktu, tetapi merupakan bagian penting di dalam proses belajar mengajar untuk memperoleh pemulihan yang cukup. Nah, kegiatan latihan yang menggunakan model ini dilaksanakan sebagai berikut. Setiap atlet berinstruksi untuk mempraktekkan gerakan beberapa kali, kemudian beristirahat. Setelah cukup beristirahat, maka harus melakukan latihan lagi. Nah, latihan seperti ini dilakukan secara berulang-ulang sampai waktu latihan habis. Contohnya yaitu, seorang petenis sedang melakukan latihan servis dengan program harus menghabiskan 100 bola dalam latihan. Nah, dalam latihan ini dibagi menjadi 10 set atau ulangan. Nah, setiap set, atlet tersebut melakukan 10 kali pukulan servis diselingi dengan istirahat yang cukup. Oke, selanjutnya yaitu latihan mental. Smith 1988 mendefinisikan latihan mental atau mental practice suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas yang diimajinasikan atau divisualisasikan tanpa latihan teknik yang nyata. Nah, Drauteski 1981 ini juga mendefinisikan latihan mental adalah suatu metode mengajar yang tidak memerlukan suatu respon yang tampak pada bagian dari atlet. Nah, pada saat seseorang melakukan latihan mental, maka ia tidak akan menggerakkan otot-otot tubuhnya sehingga tidak dapat diamati secara aktual oleh orang lain. Nah, atlet tersebut membayangkan mengenai gerakan yang akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya yaitu transfer keterampilan. Nah, dalam proses belajar keterampilan olahraga terdapat proses transfer of learning, yaitu kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengerjakan tugas-tugas baru. Smith 1988 menjelaskan keterampilan-keterampilan motorik yang telah dikuasai dapat digunakan untuk mempelajari keterampilan motorik yang baru meskipun keterampilan tersebut terdapat dalam cabang olahraga yang berbeda. Sebagai contohnya yaitu kemampuan bermain sepak bola dapat ditransfer untuk belajar bermain sepak takraw. Nah, kemampuan bermain tenis, lapangan dapat ditransfer dalam bermain bulu tangkis dan sebagainya. Oke, kita masuk pada bagian rangkuman. Jadi, rangkuman dari keseluruhan materi yang tadi saya bacakan yaitu, metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Kemudian, metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Selanjutnya yaitu metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada keutuhan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Selanjutnya yaitu method practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan dalam tim. Atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Kemudian distributed practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Nah, kemudian latihan mental atau mental practice merupakan suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas tertentu diimajinasikan atau divisualisasikan tanpa melakukan latihan teknik secara nyata. Nah, transfer of learning merupakan kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengerjakan tugas-tugas baru. Wujud transfer ini dapat positif dan juga negatif. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.